atau ibadah penghiburan malam hari ini, karena kita diajar untuk selalu bersyukur di dalam segala hal. Atas meninggalnya Bapak Hagarame Werewila, dan kami percaya bahwa tidak ada satu peristiwa yang kebetulan terjadi. Teks atau renungan firman Tuhan di malam penghiburan ini, satu ayat yang paling terkenal, yaitu Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah firman Tuhan yang dapat kami dengar di malam penghiburan malam pertama ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sang penulis adalah seorang bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang anggota Sanhedrin yang diperkirakan di anggota Sanhedrin atau pejabat petingginya orang-orang Yahudi pada zaman itu. Rasul Paulus juga adalah orang yang dianggap orang nomor 2 setelah seorang rektor pada zaman itu bernama Gamaliel. Gamaliel adalah rektor dari sekolah teologi Yahudi, dan kemungkinan Paulus adalah orang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pengganti dari Gamaliel. Namun ketika dia mencapai titik sebagai seorang yang sukses dari seorang beragama Yahudi, yaitu pemuka Yahudi, satu waktu dia mengenal Kristus di jalan ke Damsyik, dan sejak itu dia berkata begini, kalau saya mati itu untung karena saya mati di dalam Kristus. Yang menarik adalah apa yang dimaksudkan dengan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah konsep teologi Kristen yang sangat bertentangan dengan dunia. Dunia itu mengatakan kematian itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan rugi. Sedangkan mati itu berhubungan dengan rugi, dan hidup itu berhubungan dengan untung. Contoh begini, kalau kita punya saudara mati, tentu kita akan berkata, aduh kasihan dia sudah mati. Karena kita merasa dalam tanda kutip rugi. Tapi Paulus menggunakan kata mati, dia mengatakan untung. Ya, saya pikir kalau ini terjadi dalam pemahaman yang salah, ketika kita mendengar orang mati lalu kita bilang, puji Tuhan, kami untung. Saya pikir keluarga akan marah. Tapi mari kita lihat mengapa Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Saya coba menyelidiki beberapa penafsiran. Paulus ini di satu sisi dia pernah menulis tentang satu istilah duri dalam daging. Kata duri dalam daging yang disebut Paulus itu menurut beberapa teolog adalah pertama itu bicara tentang kesengsaraan yang dia alami sejak dia mengenal Kristus. Tetapi yang kedua, katanya Paulus ini memiliki, di samping dia orang yang pintar, dia orang yang hebat, dia orang yang punya nama besar, tapi dia punya kekurangan di bidang fisiknya. Duri dalam daging katanya berhubungan, karena itu menyebut daging, maka itu ada berhubungan dengan fisiknya. Katanya Paulus ini secara fisik bukan orang yang ganteng. Dia bukan orang yang secara fisik itu punya kelebihan. Katanya dia punya mata yang sedikit berbentuk yang tidak bagus dan tidak menarik. Dan dia juga punya hidung yang disebut dengan istilah hidung betet. Hidung yang bengkok, yang tidak ada aturannya. Sehingga secara fisik Paulus tidak melihat bahwa keuntungan itu berasal dari fisik. Dari sisi karir dia hebat, tetapi dia tidak menyinggung bahwa karir itu yang memberi dia untung waktu dia mati. Tetapi dia menulis begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kesimpulan sederhana, orang mati itu untung bukan karena dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya nama besar, dia punya pendidikan tinggi, dia punya keluarga hebat. Tetapi yang disebut menurut Alkitab, orang yang mati untung
adalah orang yang mati di dalam Kristus. Sebuah pernyataan sikap iman yang luar biasa. Dan kiranya orang-orang Kristen menyadari bahwa kematian yang menguntungkan bukan ketika Anda punya bisnis pada waktu engkau hidup menjadi besar. Itu benar, secara jasmani kita untung. Tetapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan definisi mengenai kematian yang menguntungkan. Satu saja definisi Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Sebenarnya khotbah ini sederhana. Kalau mau mati untung, sederhana. Menurut catatan Alkitab bagi orang Kristen, matilah di dalam Kristus. Nah, ketika saya merenung kata ini, saya baru sadar, betul ya, ternyata mati itu untung. Kalau ada label kita hidup di dalam Kristus. Kalau begitu ada mati yang rugi? Ada. Sederhana. Maaf, dari iman Kristen yang saya pelajari adalah berarti mati di luar Kristus rugi besar. Yang untung adalah mati di dalam Kristus. Maaf. Tadi saya menyebutkan bahwa Paulus ini dia punya agama yang namanya agama Yahudi. Dia sebenarnya bangga lahir dari agama besar yang sampai hari ini masih ada, yang namanya Yahudi. Tapi dia tidak pernah bangga dengan agama Yahudinya. Tapi yang dia bangga karena dia mati di dalam Kristus. Hari-hari ini lucu. Orang ribut gara-gara gereja. Orang ribut gara-gara beda gereja atau berbeda organisasi. Lucu sekali. Kekristenan tidak ada hubungannya dengan gedung gereja. Maaf. Kekristenan tidak ada hubungannya dengan organisasi gereja. Kalaupun organisasi diperlukan karena kita butuh secara sah hukum di dunia bahwa ada lembaga yang harus ada dipertanggungjawabkan di dunia ini. Tetapi segi iman, ketika kita mati yang ditanya bukan engkau dari gereja A, gereja B, gereja C, tidak. Tapi yang dikatakan adalah engkau mati, engkau harus mati pastikan di dalam Kristus. Apa itu mati dalam Kristus? Jelas di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, maaf, bukan orang yang sering saya sebut yang perjamuan 60 tahun, yang ibadah 100 tahun. No. Alkitab bilang di dalam ayat 20 sederhana. Mereka yang hidupnya mencontohi Kristus. Artinya, kalau Kristus tidak buat dosa, maka kita pun tidak boleh buat dosa. Kalau Kristus itu tidak bikin susah orang, kita juga tidak boleh bikin susah orang. Biar kita mau gereja hebat di gedung yang besar, hebat dengan punya pendeta yang hebat, tapi kalau kita hidup tidak seturut Kristus, maka kita bukanlah orang-orang percaya. Karena itu sekali lagi saya mau luruskan, kadang-kadang saya ketawa orang masih bahas mengenai gereja A, gereja B, gereja C. Sudah tidak zaman, orang sudah dibuka mata lebar-lebar bahwa yang disebut mati di dalam Kristus, yaitu mereka yang dalam hidupnya memuliakan Tuhan. Ada banyak kata-kata yang sering kami dengar, baik untuk kami hamba Tuhan maupun untuk jemaat. Ada orang mengatakan, pendeta itu hanya tahu khotbah, tapi dong pun jalan hidup juga kadang-kadang kacau. Itu yang saya sebut, bahwa Kristus tidak ada di dalam dia. Atau sebaliknya ada orang menyebut, percuma siang malam gereja, tapi tidak jadi berkat. Jadi kembali pada kata orang yang untung adalah orang hidup di dalam Kristus, yaitu orang yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan bagiku hidup adalah Kristus, supaya nanti kita mati kita untung. Jelas sekali lagi di dalam ayat 22 dia jelaskan seperti ini. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus pilih? Aku tidak tahu. Ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus.
yaitu meninggal dan pergi kepada Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi ayat 24 berkata, tapi aku lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia karena kamu. Dalam ayat ini dilanjutkan bahwa Paulus berkata, yang penting itu adalah memberi buah. Artinya apa? Orang yang mau mati untung di dalam Kristus adalah orang yang berguna bagi Tuhan. Pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang saya lihat ada orang-orang, maaf ya, sakit, baru kita mau melayani Tuhan. Pendeta sepanggil bilang, Bapak tolong bantu gereja jadi majelis. Kita tolak karena kita merasa kita masih kuat. Lalu kita berharap waktu kita mati di dalam Kristus. Padahal mati di dalam Kristus menurut ayat 23, 24, 25 dan seterusnya adalah mereka yang berguna bagi Tuhan. Saya tidak khotbah panjang, saya tutup dengan ilustrasi ini. Sebenarnya mati itu untung, sekali lagi menurut konsep dunia. Tetapi mati pun ada dua jenis. Ada satu disebut mati jasmani seperti yang dialami oleh almarhum Bapak Haga. Tapi juga ada yang disebut dengan kematian rohani. Kematian fisik dialami oleh setiap orang. Kematian rohani adalah yang disebut dengan istilah kematian kekal. Nah, di dalam kematian kekal inilah yang tadi Paulus berkata, kalau tidak mau mati kekal, matilah di dalam Kristus. Nah, ini tidak berarti bahwa saya ajak saudara-saudara mati semua malam hari ini. No. Tetapi maksudnya adalah tadi, kalau kita mati, orang berkata, sungguh orang itu luar biasa. Orang itu hidup takut Tuhan. Orang itu memuliakan Tuhan. Saya tutup mengenai begini, saudara. Kematian itu sebenarnya bukan bicara tentang fisik. Ada begitu banyak orang menangis. Kadang-kadang saya datang ke tempat orang meninggal, ada orang menangis luar biasa. Ya, tadi waktu saya sampai di rumah sakit, Mak Kunci, Mani menangis. Saya tahu mereka kehilangan. Tapi juga ada orang yang saya datang, tidak ada tangisan sama sekali. Lalu orang bilang begini, nah kodong senangku, soalnya ada yang menangis. Tergantung. Ada yang menangis karena memang mereka kehilangan orang mereka cintai. Tapi ada orang yang mungkin dia memahami dengan baik ayat ini, lalu dia berkata, sudahlah, toh dia mati, dia ke surga. Maka saya tidak perlu lagi menangis. Tapi apapun alasannya, yang perlu ditakuti bukan kematian fisik ini. Roma pasal 6 ayat 23 berkata begini, karena upah dosa adalah maut. Berarti, kalau mati karena sakit, kalau mati maaf, kita tidak minta ya, kalau mati karena tabrak, karena mati karena kecelakaan, bagi saya itu normal. Pendeta pun bisa mati karena ditabrak mobil. Tapi yang dikatakan mati yang tidak boleh Anda lewatkan adalah mati karena dosa. Karena itu artinya kematian kekal. Satu waktu, saya tutup dengan ilustrasi ini. Satu waktu ada seorang pendeta yang berkhotbah kepada jemaatnya untuk kalau bisa bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi rasanya khotbah itu tidak enak untuk didengar oleh jemaat. Sehingga makin hari dari jemaat 500 turun jadi 300, turun jadi 200, turun jadi 50, terakhir hanya tinggal 10 orang. Tapi di kampung itu mungkin seperti orang Kupang ya. Orang Kupang ini punya kelebihan bahwa bukan hanya senang ketika orang bersuka cita, misalnya ada pesta pernikahan kita hadir. Tapi saya lihat orang Kupang nih, orang NTT punya kelebihan ini. Kalau ada kematian itu penuh, banyak orang. Dan pendeta ini berpikir, ini momen bagus untuk pakai momen kematian seseorang ini, karena biasanya kalau ibadah raya tidak hadir, tapi kalau kematian mereka datang. Apalagi, maaf, saya mama ini orang Sabu. Orang Sabu itu punya kelebihan. Karena saya mama itu waktu masih hidup itu, sampai di lubang mana orang Kupang bilang dia hadir. Karena dia bilang begini, saya tanya kenapa mama ini ku semua, biar sakit dia pergi. Saya tanya kenapa? Supaya kalau dia mati banyak orang datang. Itu bahasa sederhananya. Tapi saya tidak bahas itu. Jadi intinya pendeta ini dapat ide bahwa bikin ibadah kematian. Nah kebetulan kampung itu
tidak terlalu luas. Seperti biasa, kebiasaan daripada kampung ini, kalau ada orang meninggal, dibunyikan lonceng. Keteng, 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 keteng. Kalau cepat katanya, itu ada orang meninggal. Semua orang bertanya, siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Lalu dari tua gereja diumumkan, besok akan diadakan ibadah pemakaman atas meninggalnya salah satu jemaat di gereja ini. Jadi tolong semua hadir. Singkat cerita, semua besok hadir. Peti jenazah sudah ada di dalam gereja. Lalu mereka berpikir, oh kalau ada peti jenazah ini biasanya tokoh gereja. Semua duduk dengan begitu hormat, begitu kusutnya. Tidak ada yang berani ribut. Namun ternyata semua orang bertanya, siapa yang meninggal hari ini? Oh, pendeta itu berkhotbah, memimpin ibadah, berkhotbah, selesai. Seperti biasanya orang Kupang punya tradisi. Biasanya kalau sebelum kubur kan habis pendeta khotbah, MC akan berkata, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum peti jenazah ditutup, kami beri penghormatan kepada keluarga untuk beri penghormatan yang terakhir. Atau yang kedua ini, bagi Bapak Ibu yang belum melayat, kami persilakan untuk melayat. Wah, seperti biasa, semua orang masuk dan melihat siapa sih yang meninggal. Satu masuk keluar, satu masuk keluar, satu masuk keluar. Lalu ketika mereka duduk, tiba-tiba ada riuh yang keras di tenda duka itu. Mereka bisik begini, siapa yang mati? Siapa yang mati? Siapa yang mati? Lalu satu bilang, kok tadi lu masuk? Masuk. Lu lihat siapa yang mati? Lu juga masuk tadi itu? Iya, bisa masuk. Tapi sudah tahu siapa mati. Lalu satu bilang, Peti sudah tahu siapa mati. Tadi lu lihat dalam peti. Oh, Peti lihat. Tapi sudah ada mayat. Lalu singkat cerita, makin heboh. Lalu ada dua orang begitu keras. Betul sekali, ini pendeta ini gila. Tadi peti kosong. Yang beta lihat itu hanya Pak Pendeta taruh cermin di dalam, di peti itu. Dan waktu beta lihat di muka. Lalu pendeta bilang begini, saudara-saudara, saya mau khotbah singkat. Yang mati adalah orang yang tadi lihat di muka di dalam peti. Lalu orang-orang itu sadar, ternyata yang mati itu bukan siapa-siapa. Jemaat yang tadi tidak setia dengan Tuhan itu, yang lihat peti mati itu. Lalu dia bilang, pendeta itu bilang, jadi siapa yang lihat di gambar di muka dari situ, dia yang mati. Saya sedikit tersenyum baca cerita ini. Tapi kalau kita baca Roma 6 ayat 3 tadi berkata apa? Upah dosa adalah maut. Berarti yang disebut mati di dalam yang mati rugi atau mati untung di dalam Kristus itu bukan mati yang fisik ini. Sebab semua orang akan mati fisik ini. Tapi yang disebut mati adalah ketika engkau mati di dalam dosa. Itu yang disebut waktu engkau mati, engkau rugi. Saya tadi pagi pesan kepada jemaat saya. Maaf saya bicara apa dan saya akan tutup. Saya bilang kepada jemaat, bapak-bapak, saya minta dia kasih Kristus. Saya tidak keras, saya omong dengan lembut boleh begini. Saya bilang kepada jemaat dalam kebaktian kami pagi tadi, Bapak, maaf, berhenti minum. Kenapa berhenti minum? Karena minum itu kan bisa bikin Anda sakit. Kalau saudara sakit, ada saudara pada nona yang sedang kuliah, dia lagi doa begini, Tuhan, beta mau beta wisuda, bepung papa ada di bepung samping. Beta mau kalau beta nikah, bepung papa yang gandeng beta serahkan laki-laki yang beta cintai. Lalu beberapa saya tanya orang muda, apakah Anda setuju dong? Angkat tangan dong, setuju. Saya bilang kepada orang tua, lihat, jadi mulai sekarang papa dong jaga sehat baik-baik supaya anak-anak bisa, orang tua bisa berdiri waktu anak-anak sukses. Itu mungkin pesan yang baik, tetapi akhirnya saya mau bilang kepada keluarga Herwila, selama kita ada di dalam Kristus, kematian ini hanya membuat kita menangis sebentar. Tapi ketika kita pulang ke rumah Bapa di sorga, kita akan dipeluk Tuhan Yesus. Dan saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, Papa kita, Mama kita, adik kita, saudara-saudara kita yang sudah dahulu,
kita akan berpeluk bersama dengan mereka di sorga. Dan di sana tidak ada lagi tangis dan air mata. Kiranya Tuhan menghibur Mama Kunci, saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.